Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Peristiwa viral penjualan masjid di kota Makassar membuat kita semua geger. Tapi alhamdulillah, kabar terakhir kita mendapat kabar gembira bahwasanya sudah ada komunikasi antara pihak pemilik tanah dan masyarakat, dan alhamdulillah diinisiasi oleh ustadz kita sampai kemudian mudah-mudahan bisa selesai masalahnya. Ala kulli hal, bahwa ini patut menjadi perhatian bagi kita semuanya, khususnya pada para nazir sebagai orang yang diberikan tanggung jawab mengurus masjid, mengurus tanah wakaf. Begitu pula perhatian khusus kepada para wakif, para pewakaf yang sudah berniat baik untuk menjadi ladang pahala, amal soleh, amal jariah untuk memperhatikan tanah-tanah wakafnya, terutama untuk pembangunan rumah ibadah. Pelajaran pertama yang penting untuk kita tekankan adalah bahwa pentingnya para nazir ini tidak menganggap remeh pengurusan legalitas tanah wakaf. Jangan sampai sudah dibangun masjid, sudah megah masjidnya, ditempati bertahun-tahun, lalu kemudian sertifikatnya masih SHM, sehingga ada peluang untuk pemilik tanah itu menjualnya. Ya, dari segi fikih memang sudah sejalan dengan hukum positifnya secara fikih bahwa tanah atau masjid itu harus dibangun di atas tanah wakaf, karena sifatnya abadi, sifatnya terus menerus, sehingga solusi yang terbaik pembangunan masjid adalah dengan tanah wakaf. Begitu pula dalam hukum positif, bahwa rumah ibadah, masjid yang sudah dibangun di atas tanah wakaf, insya Allah sudah aman, tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil bahwa salah satu hukum yang spesifik bagi tanah wakaf atau benda wakaf adalah sifatnya akad lazim. Akad lazim itu artinya ketika seorang hendak berwakaf, sudah mengikrarkan saya mewakafkan, maka tidak perlu lagi ada qabul. Cukup mengatakan saya mewakafkan secara lisan ataupun tulisan, dan bahkan kata ulama bisa juga dengan perbuatan yang menunjukkan dia telah mewakafkan hartanya itu, maka itu sudah sah secara hukum fikih. Tetapi secara hukum positif tentu belum legal selama belum diurus sampai sertifikat wakafnya itu sendiri. Sehingga ini pelajaran bagi para pewakaf, ya. Hendaknya ketika memang ingin mewakafkan tanahnya, memperjelas, atau bahkan misalkan hanya ingin mengizinkan saja sementara, tidak mau mewakafkan, hendaknya juga diperjelas bahwasanya tanah ini atau bangunan ini, tempat sholat ini atau musola ini hanya sementara, bukan masjid, ya. Sehingga orang semua paham. Karena secara fikih, sebagaimana apa yang kita katakan tadi, kalau ada ikrar secara lisan, tulisan, bahkan perbuatan. Perbuatan maksudnya apa? Ketika orang mengizinkan lahannya dipakai untuk masjid tanpa ada perkataan, tanpa ada lisan, tulisan, dia hanya sekedar mengizinkan dan dia tidak menjelaskan bahwa ini bukan tanah wakaf, maka bisa dikategorikan sebagai wakaf, ya, secara otomatis, karena ini adalah perbuatan mengizinkan orang. Secara lazim kita bisa pahami itu. Oleh karena itu, ketika seorang ingin mengizinkan lahannya untuk ibadah seperti masjid misalkan, maka hendaknya dia memberitahukan, menginformasikan bahwa ini hanya sementara, supaya tidak disalah pahami. Kemudian pelajaran yang ketiga bagi nazir dan bagi pewakaf adalah bahwa ikrar wakaf tidak hanya cukup kita urus di kantor urusan agama berupa akte ikrar wakaf, tetapi hendaknya dilanjutkan lagi pada tahap selanjutnya, yaitu mengurus sertifikat tanah wakafnya. Karena selama masih berstatus SHM atau di bawah SHM, sertifikat hak milik, maka tentu ini masih rawan.
berganti generasi, berganti pengurus yayasan misalkan, bisa-bisa saja kalau masih statusnya SHM menjadi hak milik masih bisa dijual, masih bisa dihadiahkan, masih bisa diwariskan. Tetapi kalau sudah kita urus sampai tahap akhir, yaitu sertifikat wakaf, maka insya Allah tidak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat, kecuali mungkin ada maslahat yang besar sehingga perlu relokasi oleh pemerintah, maka itu tentu permasalahan lain. Tetapi sebagai kesimpulan bahwa tanah wakaf atau pembangunan masjid, mari kita cek bersama-sama masjid-masjid kita, rumah ibadah kita, apakah sudah legal. Pertama, secara fikih sudah legal, kemudian secara hukum positif, pastikan setelah AIW, akte ikrar wakafnya kita urus, lanjutkan kepada sertifikat wakaf. Karena hanya dengan sertifikat wakaflah, maka insya Allah tanah ini bisa bertahan sampai selamanya sebagai salah satu spesifikasi dari ibadah wakaf, yaitu abadiyah, ya, amal jariyah yang bisa bertahan sampai selamanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.